Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Poin Podcast Inspira. Harus ada yang inspiratif dong ya kalau di sini ya. Kali lagi nemenin kamu lagi. Hari ini spesial banget. Ada sosok yang baru saja tiba dan kita akan ngobrol-ngobrol seru. Kayaknya berangkat dari Korea Selatan ini ya, Mbak ya. Oppa, annyeonghaseyo. Annyeong. Asalnya bagaimana? Sehat, alhamdulillah. Ya Lagi ampun. agalih. Iya. Sibuk apa nih sekarang? Kayak makin sibuk ya kayaknya Bapak yang satu ini. Lagi nggak sibuk sih, lagi podcast aja. Podcast aja. Kemarin katanya, anyway, congratulations ya, baru lulus ya, S2 Terima ya. kasih, Agali, terima kasih. Seberapa penting sih pendidikan sampai S2? Atau mungkin ada rencana nanti S3? Ada banget. Ada banget ya? Ada banget, ngejar banget. Ini penasaran nih, kenapa penting pendidikan emang? Karena pentingnya pendidikan itu satu, kita ketika untuk bergaul ya, ketika bergaul itu Gaul, sosial ya? gaul, socially, Ya. gitu. Jadi kalau kita mau kenal dengan orang yang gimana, pasti tergantung dengan pendidikan kita. Oke. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pasti di satu titik di hidup kita kan ingin berkeluarga ya. Dan pasti kita ingin provide yang terbaik buat keluarga. Dan itu bisa di-achieve lewat pendidikan. Kalau buat perempuan mah katanya al-umum madrasatul ula. Cocok. Bener nggak sih itu ayat? Betul, betul. Jadi memang sekolah pertama itu adalah seorang ibu. Betul. Jadi kalau bisa mendidik anak dengan baik, maka juga itu untuk bangsa yang lebih baik lagi. Betul. Betul banget. Setuju banget. Jadi makanya harus pinter jadi ibu-ibu teh, jadi bapak-bapak harus pinter. Setuju. Jadi banyak yang bilang nggak usah pendidikan tinggi-tinggi lah. Kalau perempuan ya khususnya Karena balik untuk lagi ke perempuan. dapur katanya. Betul. Karena nanti juga ngurus anak. Tapi itu tadi. Pendidikan pertama untuk anak-anak itu ibunya. Makanya ibunya duluan yang harus berpendidikan sebelum bapaknya. Ih, catet loh ini loh, bener loh. Harus seperti itu ya. Penting banget. Itu penting banget. Nah, sekarang di S2. Lanjut katanya nanti mau S3. Karena kan selain sosial juga, wawasan juga penting ya. Untuk bisa beradaptasi dengan dunia yang sekarang semakin gila ya. Iya. Kita tahu sekarang di era 4.0. Sekarang bahkan mau masuk ke era 5.0. Teknologi semakin canggih, digitalisasi, pergaulan semakin luas. Makanya pendidikan ini penting banget. Betul. Banyak yang bilang gini katanya, sekolah mah nggak usah tinggi-tinggi, rezeki mah orang banyak yang kaya kok gara-gara nggak kuliah. Kata gimana? Rezeki itu kan kalau saya definisinya yang masuk ke mulut ya. Gitu, dan nggak perlu khawatir, pasti akan selalu ada. Selama kita hidup pasti ada rezekinya. Tapi kan kita pengen rumah yang gimana, kita pengen mobil yang gimana, kita pengen pendidikan untuk anak yang gimana, kita pengen anak punya pergaulan yang gimana, itu pasti balik lagi ujung-ujungnya ke pendidikan kita dulu, gitu. Karena saya punya orang tua yang lulusan SMA, nggak kuliah, gitu, ayah saya. Tapi beliau sangat concern ke pendidikan. Beliau nggak bilang bahwa kuliah nggak penting, enggak. Beliau bilang, kalau punya uang dulu, pasti udah kuliah. Gitu, dan kuliahnya pasti tinggi. Jadi karena keadaan? Karena keadaan, betul. Jadi memang beliau sangat concern banget ke pendidikan. Makanya ketika udah ngomongin pendidikan, beliau nggak ada hitung-hitungan. Mau setinggi apapun, mau dimanapun, kejar terus aja. Gitu. Dan bahkan itu menjadi sebuah kebanggaan ketika anaknya sukses, melebihi apa yang dia capai. Betul sekali. Nah, hadirnya Hasil hari ini tentunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Amin, amin. Amin, amin. Dan makanya nih, mungkin itu salah satu alasan ya, kenapa akhirnya pendidikan itu penting di Indonesia. Kenapa pada akhirnya sekolah ini harus dibangun? Ya, betul nggak? Betul. Jadi kalau dilihat banyak banget sekolah-sekolah yang berpendidik, yang emang tujuannya mendidik, tetapi masih diperuntukkan untuk kelas-kelas tertentu. Oke. Gitu agak kalau dilihat ya. Jadi kenapa untuk kelas-kelas tertentu? Karena kalau kita lihat banyak banget sekolah-sekolah internasional gitu, yang harganya itu udah 100 juta ke atas. Gitu. Itu ngeri. Per tahun ya, itu bukan biaya masuk per tahun. Annually, they have to pay above 100 million rupiah. Gitu. Dan itu bukan untuk semua orang pastinya. Kenapa? Rata-rata kemampuan orang Indonesia bayar yang 5 juta per tahunnya ke bawah. 5 juta ke bawah. Dan ini
disparity-nya sangat jelas ya gitu. Gap-nya ini sangat jelas gitu. Makanya penting banget untuk kita bisa bikin pendidikan yang itu tersedia untuk orang banyak kayak gitu. Seenggaknya kalau belum sampai level ke bawah, kita goals-nya kita bisa sediakan dulu untuk kelas level menengah dulu. Oke. Gitu, yang artinya kelas level menengah Indonesia itu ada banyak loh, gitu. Dan ketika kita menyediakan kelas untuk kelas menengah, kita sama dengan mendidik setengah Indonesia, provide-nya gitu. Wah, jadi Dan ini itu goals-nya itu. goals-nya di situ ya? Goals-nya di situ. Wah, aduh gila ini ngeri ya. Hampir setengah Indonesia nih. Hampir setengah Indonesia itu kelas menengah. Ekonomi Indonesia itu diciptakan dari kelas menengah ke bawah, gitu. Jadi kalau kita lihat GDP Indonesia itu 60% UMKM, Ya. gitu ya. Usaha mikro, kecil, dan menengah, gitu ya. Jadi ketika kita ngomongin kelas atas itu sangat reserve, sangat kecil banget persentasenya. Dan kalau kita bikin sekolah untuk kelas menengah ke atas, khususnya kelas atas, itu udah banyak yang menyediakan. Sekarang PR-nya adalah gimana kita bisa menyediakan kualitas pendidikan yang tinggi, yang selevel dengan sekolah untuk kelas atas, tetapi dengan biaya kelas menengah. Nah itu. Ini yang dicari. Nah, ini justru yang dicari nih. Mengingat pendidikan penting banget. Orang tua kadang-kadang pilih-pilih untuk sekolah, karena pengen ngasih yang terbaik dong buat anaknya. Betul. Nah, kadang dia sampai rela mati-matian untuk bisa sekolah anaknya di tempat yang memang layak. Betul. Layak dalam artian secara kualitasnya, secara pendidikannya, sistem pendidikannya seperti apa. Dan mungkin ini juga menjadi motivasi untuk bikin sekolah ya. Betul. Jadi ketika ngelihat ya, saya berkunjung ke beberapa sekolah internasional gitu ya, yang memang pergaulannya itu elegan, bisa dibilang elegan gitu ya. Ketika nanya berapa biaya sekolahnya untuk TK aja itu udah TK nih? TK, untuk TK aja they already spent like 150 million rupiah, 150 juta per tahun. Per tahun. 150 juta. Per bulannya atau per semesternya? Per tahunnya ya berarti sekitar 12-13 juta ya gitu yang harus dikeluarin. Dan nggak banyak orang yang punya gaji segitu atau pemasukan segitu dari usaha ya. Betul. Gitu itu nggak banyak gitu. Masalahnya itu untuk TK, belum SD, SMP, SMA, kuliah gitu ya. Itu yang jadi PR banget gitu. Tapi kalau kita lihat nih, ya kadang lebih mahal TK loh dibandingin SMP, SMA, bener nggak? Mungkin kita bandinginnya harus apple to apple ya. Oke. Karena ketika kita ngebandingin dengan, ini cukup miris juga sih ya keadaan di Indonesia. Ketika kita ngelihat TK itu kan pendidikan yang non formal ya, sehingga perizinannya pun nggak harus sampai ke dinas gitu ya, sehingga susah ditrace emang TK ini. Nah, TK ini masih banyak loh gaji-gaji guru yang 500.000, 600.000 satu bulannya gitu ya. Dan kadang-kadang kalau keuangan sekolahnya kurang bagus, gajinya bisa diundur 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Itu yang kasihan ya gitu. Jadi ketika ngomongin TK lebih mahal dari SD, sebenarnya banyak juga TK yang murah gitu ya. Yang masuk TK itu 3 juta, itu masih banyak gitu. Jadi SD sih masih lebih tinggi sebenarnya overall. Ternyata ya pada faktanya. Betul. Hadir sekarang Creativa Global School. Apa ini Sesuai tadi ya, jadi goals-nya itu kita ke situ ya. Kita bisa menyediakan pendidikan level internasional untuk kelas menengah gitu. Kenapa? Karena kita punya misi juga ya. Kita punya misi mencerdaskan bangsa juga, dan kita melihat bahwa pentingnya pendidikan bahasa Inggris. Di Indonesia itu English itu masih berat ya. Kalau kita lihat bandingkan dengan India, India itu banyak menyebar kemana-mana gitu ya. Apa karena mungkin jajahan Inggris? Karena India jajahan Inggris betul. Tetapi ketika ketika kita bisa bahasa Inggris, India itu maju, orangnya kemana-mana. Kalau kita lihat di Amerika, di Ivy League itu orang-orang India banyak kayak gitu. Nah, orang-orang Indonesia itu minoritas. Kenapa? Karena memang kemampuan basic berbahasa Inggris di Indonesia itu masih sedikit. Ini saya ngalamin di S1. Waktu itu saya ikut ada immersion di Korea.
Walaupun di Korea bukan berarti banyak orang Korea ya. Satu kelas itu saya cuma 3 orang Koreanya. Ya. Sisanya tuh orang Rusia, Amerika, Europe gitu kebanyakan. Dan ketika belajar itu, yang susah banyak mengutarakan ide itu, kali itu lebih banyak orang Asia gitu. Karena basicnya susah berbahasa Bahasanya. Inggris. Iya, betul. Jadi Idenya kadang bagus, konsepnya bagus, tapi nggak bisa mengkomunikasikan. Betul ya? banget, tepat. Jadi ketika kita sharing gitu ya, ide-ide orang Asia itu autentik, bisa dibilang kayak gitu, original. Idenya tuh unik dibandingkan dengan orang Europe dengan orang Amerika. Tapi kekurangannya itu, mereka tidak bisa mempresentasikan idenya, tidak bisa mengungkapkan, tidak bisa menceritakan why-nya gitu. Karena semua ide pasti berasal dari why. Ya. Gitu. Tapi why-nya itu tidak tersampaikan sehingga banyak sekali yang tidak berjalan. Nah, ini yang paling penting bahasa Inggris itu. Bahasa Inggris. Betul. Ini kayak kita balik lagi nih ke Al-Umum Madrasatul Ula. Oke. Yang pertama diajarkan adalah bahasa. Ingat nggak? Kita masih kecil, mama, papa itu kan bahasa. Iya. Nah, mungkin itu bisa beranjak dari situ juga ya, Ayah? Betul. Beranjak dari pendidikan dari orang tuanya. Kalau kita lihat sekarang di Creativa Global School banyak banget siswa yang mau masuk itu mereka nggak ngerti bahasa Indonesia. Hah? Yes, akhirnya tapi emang diajarkan oleh orang tuanya sudah berbahasa Inggris. Jadi ketika kemarin kita baru ada trial class, kita kasih arahan dalam bahasa Indonesia, siswanya diem. Tapi ketika kita kasih arahan bahasa Inggris, mereka langsung bergerak gitu. Dan ini ada pro dan kontranya ya tentunya Iya. gitu. Ada pernah kejadian satu anak hilang hanya bisa berbahasa Inggris gitu. Sehingga ketika ketemu psikolog orang tuanya akhirnya ketemu psikolog, dimarahin orang tuanya. Harusnya belajar mother tongue dulu. Iya, Bahasa ibunya dulu yang harus diajarkan gitu. Tetapi kadang memang kalau udah level kelas menengah ke atas, iya itu akan pemikirannya itu bahasa ibu akan bisa belajar dengan sendirinya. Sehingga di rumah itu intens bahasa Inggris gitu. Nah, ini yang kadang di sisi lain mungkin pengetahuan orang tua bukan salah ya, tetapi lebih ke terbatas juga gitu. Tidak tahu bahwa anak kecil juga harus ada pemaparan bahasa Indonesianya. Iya, gitu. kan tinggal di Indonesia juga ya. Betul. Walaupun bahasa Inggris adalah bahasa dunia ya. Betul. Itu sebagai basic. Kalau kita pengen go internasional ya harus bisa Betul bahasa sekali. Inggris. Betul banget. Makanya nanti takutnya kalau misalkan kita nggak bisa bahasa Inggris kalah bersaing seperti yang tadi Ayah bilang. Betul. Jadi ketika kita bisa bahasa Indonesia, kita warga Indonesia. Ya. Ketika kita bisa bahasa Inggris, kita warga dunia. Wih, Gitu. cakep ini, cakep. Jadi perbedaannya sangat jauh. Ya. Ketika kita bisa bahasa Inggris, mau ke negara manapun kita bisa. Kita welcome. Gitu. Bahkan saya terakhir ke Jepang itu, di Jepang itu disebut orang rata-rata minim yang bisa bahasa Inggris ya. Tetapi saya tetap bisa commuting ke sana ke sini dengan bisa bahasa Inggris gitu. Walaupun nggak bisa bahasa Jepang ya, tapi masih bisa commuting. Di Korea pun sama, sedikit yang bisa bahasa Inggris. Tetapi orang seenggaknya ngerti apa yang kita bicarain, walaupun mereka nggak bisa membalas dengan kata-kata, mereka kadang dengan gesture mereka membalasnya. Itu ngerti. sangat membantu bahasa Inggris. Jadi yang pertama nih bahasa ya. Ini Bahasa. yang bakal ditekankan karena kita mengingat akan akhirnya mau nggak mau kita akan membedakan ya. Sebetulnya apa sih diferensiasi dengan sekolah Creativa Global School ini dengan sekolah yang lain? Yang pertama adalah penekanannya di bahasa. Bahasa, betul. Oke. Yang kedua, setelah bahasa, fokus kita adalah STEM atau STEAM ya. Jadi Science, Technology, Engineering. Kalau di luar negeri itu sudah ada Arts, tapi ini yang belum cukup common di Asia ya. Di Asia itu belum cukup common. Dan yang terakhir, Mathematics. Nah, kenapa STEAM ini penting? Ini yang jadi menarik juga gitu. Jadi kalau kita lihat kenapa STEAM ini sangat penting, kita lihat India. India itu juga balik lagi ya. Mereka itu bisa dibilang keluarga itu akan proud, akan bangga dengan anaknya ketika anaknya menjadi dokter atau engineer. Gitu. Itu di India. Itu fakta di filmnya banyak loh. Betul. Sebagai pecinta film India saya tahu itu. Pecinta Bollywood ya. Bollywood. Bahkan tingkat stressingnya gila juga sih di sana ya. Ketika tidak dicapai banyak hal-hal yang tidak diinginkan. Betul. Tingkatnya tinggi. Dan ini sama juga halnya dengan di Korea. Gitu. Jadi kita dan Korea mirip-mirip ya. Kita sama-sama mengalami masalah pendidikan. Di kita kurang pendidikan, di Korea terlalu banyak pendidikannya,
terlalu sering belajarnya gitu. Jadi STEAM ini sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita lihat, kita masuk mungkin coba sedikit bahas kurikulum ya. Ketika kita bahas kurikulum STEAM di luar negeri itu tidak difokuskan di early childhood. Jadi sedari dini itu tidak diajarkan STEAM gitu, tetapi diajarkan dulu metode belajar. Ini yang lepas di Indonesia. Yes. Di Indonesia itu terlalu banyak tuntutan, anak belum sekolah udah dipaksa belajar ABC, sudah dipaksa belajar 1 2 3 meskipun baru hanya membaca ya. Tapi itu bukan fitrahnya anak kecil. Itu melawan kayak gitu. Anak kecil itu memang seharusnya main. Gitu. Nah, sehingga anak-anak di Indonesia itu cenderung malas belajarnya ke sananya. Karena udah stres duluan. Udah stres duluan, udah dari kecil terus. Tapi di luar negeri itu baru diajarin kelas 2. Kebayang nggak? Kelas 2 kita baru diajarin ABC. Sampai kelas 1 itu masih main. Gitu. Jadi kalau pendidikan yang terbaik itu disebut-sebut itu dari Norway. Gitu ya. Nah, di Norway itu kelas 1, anak kelas 1 masih main. Masih main. Gitu. Kita kelas 1. Betul. Tetapi ketika kita ngebandingin anak kelas 6-nya, anak kelas 6-nya di Norway itu, mereka bisa kemampuan matematik, kemampuan engineering-nya, itu sama setara dengan anak kelas 11 di Indonesia. Anak kelas 6 SD. Gitu. Jadi ketika saya ngelihat proyek-proyek akhir anak-anak SD di Norway, mereka itu ngitung kemiringan gurun pasir, ngitung kemiringan bangunan. Itu anak kelas 6 SD. Di Norwegia? Di Norway. Ngurusin kayak gitu? Ngurusin kayak gitu. Itu proyek akhir. Gitu. Mereka itu developing curiosity. Sehingga, jadi ada satu dokumenter saya ngelihat, anak Norway itu dibawa ke desert. Terus dia ngelihat, kenapa bentuknya gini desert itu? Jadi dia ngitung anginnya kayak gimana, cuacanya seperti apa, kemiringan yang akan terbentuk seperti apa, kalau cuaca perubahannya sekian akan kemiringannya jadi berapa. Itu anak kelas 6 SD. Gitu. Yang kalau di Indonesia, compare-nya dengan anak kelas 11. Tapi saya yakin betul, belum tentu anak kelas 12, bahkan lulusan S1 bisa ngitung ke situ di Indonesia. Itu yang sudah bisa dilakukan oleh anak kelas 6 SD. Gitu. Jadi fokusnya itu STEAM itu baru 5 tahun, tetapi hasilnya seperti itu. Gitu. Itu ketika sudah difokuskan. Jadi sepenting itu STEAM memang. Ya, memang gitu. Waktu itu juga sempat Gali dapat informasi juga. Dulu kan kita pernah tuh, kalau mau masuk SD udah harus bisa calistung. Ya kan betul. Dulu kan akhirnya dihapuskan karena memang kembali ke fitrahnya anak-anak. Betul. PAUD, TK itu memang fitrahnya mereka bermain, jangan dipaksain gitu. Betul. Dan nah, untuk aplikasi dari sistem pendidikannya sendiri di Creativa Global School itu yang akan diterapkan di mana ya waktunya anak-anak main main gitu. Betul. Itu yang kita harapkan. Jadi kita harapannya anak kelas 1 ini fokus bermain. Kelas 2 kita baru mulai pengenalan. Baru pengenalan itu kelas 2 gitu. Sebenarnya ini juga sudah diakomodir ya oleh Kemendikbud saat ini gitu. Di mana mereka menerapkan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini adaptasi dari kurikulum IB yang asalnya itu mungkin dari Swiss ya. Tetapi sekarang yang jadi chairman-nya itu dia dari Norway juga, bekas Menteri Pendidikannya Norway, gitu. Nah ini yang kuat banget, jadi IB itu dalam approach-nya kuat, dalam STEAM-nya juga kuat, untuk mengajarkan ke anak-anak. Dan ini diadaptasi ke kurikulum merdeka. Makanya itu kenapa dihapuskan wajib calistung. Udah bisa calistung ya sebelum masuk SD itu dihapuskan. Karena jadi mirip-mirip dengan kurikulum internasional sekarang itu. Pengembangannya lebih bebas gitu. Kurikulum merdeka apapun yang mau diajarkan di sekolah itu lebih bebas. Ini sebenarnya saya lebih setuju kepada tipikal pendidikan yang seperti ini. Kenapa? Karena ini tidak memaksa monyet untuk berenang, ikan untuk memanjat pohon. Setuju. Ini yang konsep diterapkan sekarang. Gitu. Dan itu ada ya di Creativa ya? Itu ada di Creativa Global. Wih, mantap. Gitu. Bahkan kita memaksakan ya untuk kelas kecil gitu. Yang artinya kelas kecil itu kita satu kelas hanya 18 orang. Kenapa? Karena kita ingin lebih fokus kepada pendidikan setiap anaknya. Perkembangan setiap anak itu perlu kita perhatikan. Kalau misalkan di sekolah umum, sekolah negeri, maksimal itu 28 berdasarkan peraturan dinas. Tetapi karena okupansi SD ini masih sangat kurang,
banyak juga kelas yang sampai ada 32 orang, Iya, 33. 30 ya. Dengan satu guru yang mengajar, itu berat. Nah, di Creativa Global kita sediakan 18 siswa itu 2 guru. Jadi rasionya 1:9. Oke, jadi fokus nih Fokus. buat ngebimbingnya tuh fokus. Betul, kita harus ngeliatin banget perkembangan anak itu seperti apa. Anak ini, si anak A ini udah bisa apa, anak B ini udah bisa apa, dan mereka nggak bisa disamakan, Ya. gitu. Apalagi fokusnya, gitu. Kadang banyak yang difokuskan, ini semua harus bisa di semua mata pelajaran, gitu ya. Ya. Ironiknya kan guru juga beda-beda ya, nggak guru bisa semua mata pelajaran, betul, gitu. Nah, ini yang akan kita fokuskan. Jadi ketika nanti setiap anak itu tidak diminta untuk mencetak nilai sempurna di semua mata pelajaran. Iya, Tetapi memang kita fokuskan talentnya di mana, Iya, fokusnya bakatnya di mana, minatnya Iya, di mana. betul. Jangan menyamaratakan orang-orang itu orang pintar jago matematika, tidak semua. Betul, tepat. Oke. Kadang orang pintar itu bisa dilihat dari art. Itu yang jarang kelihatan. Kita kadang bisa ngelihat orang pintar dari bahasanya, betul? Iya. Nah, itu yang disebut dengan linguistic arts. Iya. Fokusnya ke arts, gitu. Jadi, orang pintar itu banyak yang bersilat lidah juga, gitu ya. Iya. Kalau kita lihat, tapi bukan bersilat lidah, tetapi memang pengetahuan mereka itu banyak yang bisa diakses hanya melalui kosakata yang tidak umum. Penggunaan kata yang sesimpel mungkin tidak umum tapinya. Sehingga orang itu mungkin ngelihatnya ini orang lebih pintar. Terlihat pintar. Terlihat pintar. Tetapi memang rata-rata pintar gitu. Iya sih. Hanya saja bukan untuk publik gitu ya. Iya, iya. Bukan untuk konsumsi publik kepintarannya gitu. Orang yang lebih pintar yang pasti bisa meramu kata-kata agar dimengerti semua orang. Tetapi kadang ketika kita ketemu di satu media yang dalam waktu terbatas dia harus menyampaikan pesan sesingkat mungkin, dia akan menggunakan kosakata yang tidak umum gitu. Nah, ini yang kadang tidak dimengerti orang banyak sehingga orang itu terlihat pintar. Makanya ada istilah-istilah gitu. Betul. Oke. Gitu. Dan itu masuknya kepada linguistic art. Dan itu yang ingin kita fokuskan juga di Creativa Global. Karena meskipun itu belum common arts di Asia khususnya, tapi kita ingin arts ini juga tersedia untuk siswa-siswa Creativa Global gitu ya. Khususnya sebenarnya kita ingin bisa menyasar seluruh Indonesia juga pastinya ya. Makanya startnya kita dari kelas menengah gitu. Kita nggak put harga itu setinggi mungkin gitu ya. Kita kasih harga untuk kelas menengah. Kenapa? Karena kita percaya bahwa pendidikan itu untuk semuanya. Setuju. Ini penting ini. Ya, ini penting. Tadi sudah dibahas nih tentang bahasa. Kemudian juga yang sains, teknologi, matematik, dan segala macamnya. Nah, ini ada lagi nih katanya. Ya, selain itu, pendidikan apa nih yang diterapkan di Sekolah Creativa? Selain itu juga kita fokus ke pendidikan Islami gitu. Kenapa? Karena kita ngelihat bahwa gencaran digital ya, mungkin ya, gitu. Jadi banyak sekali orang-orang yang akhirnya malu mengakui jati dirinya kalau mereka Muslim, gitu. Ini yang mengkhawatirkan. Itu dapat dari mana tuh? Itu dari pergaulan saya juga. Banyak orang yang malu dengan identitasnya dia. Betul. Jadi ketika di Indonesia nggak malu karena kita mayoritas. Tetapi ketika kita keluar negeri, kita jadi minoritas. Sehingga malu mengakuinya kalau kita itu Muslim. Sehingga teman saya itu banyak yang bilang, saya agnostik gitu. Saya nggak percaya. Ada juga yang bilang, semuanya juga sama, nggak penting gitu. Jadi kalau mau ngajak saya gaul kemana aja juga bebas. Teman saya banyak yang seperti itu. Akhirnya mengakui gitu. Kenapa harus malu gitu ya? Ini yang saya lihat juga lack of values yang diturunkan. Entah itu dari orang tua, entah itu dari lingkungannya. Dan ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan gitu. Kenapa? Karena ketika kita pintar, tetapi kita tidak punya value, kita akan terombang-ambing gitu ya pasti ya. Kepintaran kita bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif, itu udah pasti. Tetapi ketika kita mempunyai value, kita akan mempunyai tujuan yang jelas. Dan itu yang ingin kita tanamkan di Creativa Global gitu. Jadi bagaimana siswa ini mampu menjadi global citizen, mampu menjadi warga dunia, tetapi tanpa kehilangan identitasnya, tanpa kehilangan value-nya. Dia tetap bangga menjadi Muslim. Kayak gitu. Luar biasa nih tentang pendidikan, tentang sekolah yang memang ternyata banyak dibuka di wawasan kita ya.
Mengingat bagaimana pendidikan di luar dengan pendidikan di negara kita kadang memang jauh berbeda. Makanya mungkin ingin diaplikasikan nih yang dilakukan di orang-orang luar yang ternyata berhasil untuk bisa mendidik siswa-siswinya dibawa ke sini. Yang baik kan boleh dibawa ya. Asalnya boleh ya. Boleh. Termasuk juga pendidikan Islam yang tadi memang nih. Asalah. Ini penasaran juga nih, kan kalau kita ngomongin masalah pendidikan, balik lagi ke Madrasatul Ula. Yang pertama adalah bahasa, ya kan, bahasa ibunya seperti apa. Kemudian juga pendidikan akhlaknya, Betul. pendidikan tauhidnya. Betul. Nah itu yang dibawa juga. Apa yang itu yang dikasih juga sama Creativa Global School? Iya pasti, gitu. Jadi itu juga jadi fokus kita, gitu. Jadi penanaman value-value seperti itu kita itu terapkan lewat kebiasaan harian, kayak gitu. Dan kita sisipkan itu menjadi sesuatu yang bisa kita terapkan dalam keseharian. Kemudian yang kedua yang kita tanamkannya adalah mencintai Rasul, kayak gitu. Karena yang diajarkan Rasul pun itu pasti akan baik. Sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya, betul. Okay. Jadi memang basic kita itu mengikuti Al-Quran dan Sunnah, kayak gitu, untuk penerapan value Islami. Tapi bukan berarti kita tidak menyediakan untuk anak yang mau hafalan ya. Untuk orang tua yang ingin anaknya hafalan, itu pasti kita sediakan juga. Tetapi bedanya adalah, nah ini bedanya Creativa Global adalah kita harus dapat konsen dari anaknya. Apa maksudnya? Gitu. Jadi anaknya tuh harus setuju. Itu tidak bisa hanya passion orang tua, tetapi memang anaknya pun suka menghafal Al-Quran dan bersedia untuk menghafal Al-Quran, baru itu akan kita sediakan. Kalau misalkan itu hanya dipaksa oleh orang tua, itu tidak kita akan berikan kepada anak tersebut. Kalau anaknya tidak mau, kayak gitu. Jadi makanya balik lagi ke tadi ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Betul. Apapun bakatnya difasilitasi. Betul. Termasuk untuk menjadi tahfidzul Quran. Betul, kita sediakan juga. Gitu. Kita sediakan juga guru-guru yang hafiz Quran ya, yang hafal Quran untuk membimbing anak-anaknya, kayak gitu. Jadi nggak sembarang hanya hafal juz 30 atau 3 juz, 5 juz. Kalau emang targetnya untuk jadi hafiz Quran, kita sediakan juga platformnya. Tapi bukan berarti jadi syarat kelulusan gitu. Lulus harus hafal 1 juz, enggak. Yang penting itu nerap kepada kebiasaan hariannya. Itu yang membedakan berarti ya dengan sekolah-sekolah Islami yang lainnya. Betul. Oke, disesuaikan. Jadi ada penyesuaian, fleksibel. Betul, fleksibel. Gitu. Oke, ini kan sekolah sebetulnya udah 1 tahun ada? Sekolahnya? Belum. Belum. Untuk Creativa Global School ini kita baru berjalan di tahun ini. Tahun ini? Tahun ajaran sekarang kita baru mulai. Wow. Penasaran juga nih. Ini kan yang namanya bangun sekolah nggak gampang ya, Ayah? Betul. Penasaran dong. Karena jujur nih aslinya bahwa pengen punya sekolah gitu ya, yang memang bisa menciptakan generasi-generasi yang baik, akhlakul karimah lah. Okay. Pengen tahu nih, sebagai yang sudah berjalan membangun sebuah sekolah, ada nggak sih kesulitannya? Gitu. Jadi kalau kita ngelihat skor PISA, skor PISA kita 2023 itu sama dengan di tahun 2002 performnya itu. Jadi kita balik ke 21 tahun kemarin, gitu. Skor PISA 2023 kita itu sama dengan 2002. Bentar nih, mungkin buat teman-teman Sobat Inspira, ada yang belum tahu nih, skor PISA ini apa nih? Nah, skor PISA ini adalah keahlian, rata-rata keahlian skor untuk anak usia 15 tahun terkait sains, engineering, matematik, gitu. Jadi untuk STEM ini, atau STEM ya, STEM kalau di PISA, itu Science, Teknologi, Engineering, Matematik, itu ada scoringnya, gitu. Nah, dari 78 negara yang mengikuti, kita itu peringkat 71, dengan skor yang menurun, gitu. Ke 21 tahun yang lalu, skornya menurunnya. Gitu. Ini kok bisa? Nah, itu dia, karena memang kalau kita lihat, sebenarnya ini, kalau saya bilang lebih kepada sistematik. Gitu. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang di Indonesia itu pendidikan belum tersedia untuk sekolah yang umum, pendidikan STEM-nya yang bagus itu belum ada. Gitu. Jadi semua masih general aja gitu. Masih general aja, masih umum. Bahkan ketika dibandingkan dengan 78 negara, kita peringkat 71. Itu sangat mengkhawatirkan dan skornya tentu jauh banget di antara
di rata-rata PISA itu kita jauh banget di bawah. Itu Asia apa? Itu seluruh dunia. Seluruh dunia. Gitu. Kita ketinggalan. Gitu. Bahkan dengan our neighboring country ya, dengan Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand kita masih jauh di bawah. Itu yang sangat mengkhawatirkan ya STEM ini gitu. Bahkan untuk anak 15 tahun mengerti hal-hal yang kepada robotik, mengerti hal-hal kepada ya matematik yang dasar pun masih belum bisa gitu ya. Itu yang menjadi engineering itu masih sangat pekerjaan yang hot ya di Indonesia ya. Kenapa? Karena susah ke engineering itu gitu. Padahal di negara luar itu udah banyak banget yang dibutuhkan engineering. Tapi di Indonesia itu masih jadi salah satu pekerjaan yang menarik, yang seksi gitu ya untuk digeluti karena memang sedikit orang yang bisanya gitu. Jadi itu yang nanti akan di-push ya? Betul. Itu akan di-push. Itu yang kita ingin bisa fokuskan juga gitu. Kemudian yang kedua, kenapa kita fokus ke STEM gitu ya? Kenapa ini nyambung banget dengan mungkin ini sistematik juga ya secara negara kalau sekarang sistematiknya. Jadi kalau kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang menarik untuk level atas itu ya, untuk yang bergaji tinggi itu, apa sih sekarang? Lawyer, gitu ya, dokter, gitu. Kemudian, jadi apa? Jadi host juga. Jadi host ya. Lumayan, saya bilang lumayan, kan? Kemudian jadi apa lagi? Jadi politis, gitu ya. Nah, ya kalau kita lihat, ini banyaknya berasal dari jurusan sosial, gitu ya. Tetapi ketika kita sekolah, yang di-push itu adalah IPA yang kerennya. Sosial itu kesannya itu anak-anak nakal gitu ya. Padahal enggak loh, saya anak sosial. Kesannya seperti itu ya. Sih. Tetapi ketika masuk ke jenjang kuliah, yang diambilnya apa? Ekonomi. Gitu Balik ya. lagi. Malah ke jurusan sosial. Kenapa? Karena pekerjaan-pekerjaan yang punya masa depan bergaji tinggi, sosial mostly. Mungkin kecuali dokter ya. Gitu. Jadi orang-orang IPA yang kalau misalkan emang pengen masa depannya cerah, setelah IPA mereka ambil kedokteran. Itu yang bergengsi di Indonesia. Kalau nggak perbankan. Nah, perbankan paling itu banyak banget. masuk lagi ekonomi. Iya. Ya kan, sosial lagi gitu. Jadi ini sebenarnya sistematik kalau saya lihat ya, ini lebih kepada pembodohan juga ya bisa disebutnya gitu. Kenapa pembodohan? Karena lapangan kerja yang disediakan itu adalah lapangan-lapangan kerja untuk orang-orang sosial, di mana ketika sekolah di-push-nya itu science, IPA gitu ya. Nah ini yang seharusnya juga kalau saya lihat pemerintah juga penting menyediakan platformnya gitu, platform untuk science ini, STEM ini lebih bergengsi gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang mungkin ininya ya, brandingnya gitu ya, yang terkenal itu orang-orang pintar itu masuk IPA. Kalau orang-orang udah masuk IPA, kuliahnya nggak ada, kerjaannya nggak ada, orang-orang pintar ini ngapain dong di Indonesia ini? Nganggur. Gitu. Pengangguran sekarang? Bisa jadi banyak orang-orang pintar. Makanya sekarang nggak heran kalau di Indonesia itu banyak banget S3, S2, itu orang-orang yang pintar-pintar tapi nggak punya kerjaan. Sayang banget ya. Bahkan ini fakta yang menariknya adalah banyak lulusan-lulusan dari satu jurusan itu tidak relate dengan pekerjaannya. Banyak banget di Indonesia. Banyak banget. Itu kenapa bisa kejadian kayak gitu? Kenapa? Kira-kira punya kacamata sendiri nggak sih? Ini yang menarik. Jadi saya itu dari kecil juga difokuskan terhadap pendidikan agama, gitu. Jadi selalu disekolahkan di sekolah Islam, gitu. Nah, ketika kuliah, ditanya kuliah. Ketika saya sudah menikah, istri nanya, dulu cita-cita kuliah kemana? Nggak ada cita-cita, yang penting kuliah aja. Kok bisa sih? Jadi saya nggak punya visi terkait pendidikan. Ini yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Kemudian semester 4 saya ke Korea, saya ketemu teman-teman, orang-orang keren-keren, yang dari situ saya baru ibaratnya snap. Saya baru sadar, oh saya itu semoyung itu apa ya? Jadi semoyung itu nggak punya masa depan itu gitu. Kurang batoken itu. Apa istilahnya? Nggak gaul gitu ya. Nggak terbuka gitu ya. Jadi saya itu bener-bener apa ya, bisa dibilang moyung itu nggak punya masa depan gitu. Jadi kayak bener-bener
apa namanya, ya nggak punya visi aja gitu hidupnya. Dan Mengalir disadarkan aja. ketika waktu di Korea. Betul. Ketika saya di Korea, saya ketemu teman-teman, mereka tuh pada punya visi-visi terkait pendidikan. Iya. Gitu. Itu yang saya, wah orang tuh mikirin pendidikan sampai segininya banget ya. Iya, iya. Dari situ baru saya pulang ke Indonesia, saya kejar IPK. Ketika balik, jujur waktu itu IPK saya 2,7. Dan ketika S1? S1, Ya. IPK saya 2,7, ketika pulang saya kejar mati-matian, saya dapat 3 tuh. Oke. Akhirnya ketika lulus. Kemudian dari situ saya pengen banget punya pendidikan yang bagus. Saya pengen banget, dari situ saya punya visi pendidikan gitu. Punya visi pendidikan bahwa saya nggak bisa hanya belajar agama, tetapi pendidikan ini pun penting untuk masa depan kayak gitu. Karena nanti saya punya anak saya juga harus mampu gitu ya. Saya itu terkenal cepat belajarnya gitu. Tetapi ironisnya saya nggak bisa masuk ke perguruan tinggi luar negeri untuk S2-nya. Kenapa? Karena IPK S1 saya kecil gitu. Itu saya sedih banget gitu. Makanya saya kejar mati-matian S2 di salah satu universitas yang bergengsi ya di Indonesia. Biar apa? Biar saya bisa kejar S3-nya di luar negeri. Itu cita-cita saya jadi gitu. ke situ ternyata. Betul. Dan itu adalah reason kenapa akhirnya orang-orang di Indonesia kebanyakan ya mostly Betul. dia itu tidak sejalan atau tidak sejalur dengan jurusannya. Karena nggak punya visi pendidikan. Wah ini penting Itu loh, yang ini buat penting. sobat Inspira semua jangan sampai Betul. ya lost terus. Karena gini, kejadian juga nih, teman saya kerja di radio, di broadcast, Oke. lulusan kelautan ITB. Oke. Hey! Sayang banget ya. Hei, Kelautan itu ITB ya. gimana ceritanya itu? Iya, itu udah banyak banget itu ya. Ya, Dan itu ironis banget nggak sih menurut A? Ironis banget. Itu balik lagi ke yang tadi saya bilang. Karena sistem di Indonesia itu seperti tidak menyediakan untuk orang-orang pintar. Untuk orang-orang sains itu apa? Kerjaannya engineering. Akan berbeda kalau misalkan Indonesia itu kita punya pabrik microchip, kita punya pabrik baterai yang kita bikin di sini itu kita akan butuh banyak engineering sehingga orang-orang pintar, orang-orang IPA yang notabene-nya dikenal orang-orang pintar ketika SMA akan mempunyai pekerjaan yang bagus. Sekarang ketika mereka orang pintar, mereka ngerasa bahwa masa depan itu ada di IPA. Iya. Ketika kuliah, mereka banyak yang mengambil seperti itu. Tetapi ketika kerjaannya nggak ada, mau nggak mau, mereka harus ngambil dong, pindah haluan ya, Iya. gitu. Jadi akhirnya nggak relate dengan kuliahnya. Itu yang saya maksud sistematik juga dari pemerintahnya, gitu. Itu kenapa mungkin kalau misalkan bed occupancy ratio kita rendah, pemerintah bisa menyediakan lebih banyak rumah sakit, gitu ya, sehingga lebih banyak doctors, bisa menyediakan lebih banyak pengembangan kepada hal-hal yang engineering seperti itu agar bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang memang di Indonesia sendiri memiliki potensi. Kenapa? Kita emang nggak sedih sekarang kalau ngelihat ada orang pinter, ternyata kerjanya di mana? Ketika kita ngelihat di Tesla gitu ya, di luar negeri semua kerjanya, kalau nggak di Jerman gitu ya. Jenderal Sudirman itu. Gitu. Itu sedih banget gitu ya. Iya, jadi nggak di negara sendiri ya. Betul, jadi berkaryanya nggak di negara sendiri. Ini yang emang ironis ya kalau kita lihat gitu. Ini sedikit bocoran lah ya, Oke. yang memang sudah melihat bagaimana dunia pendidikan Indonesia, khususnya buat kita nih yang mau masuk ke perguruan tinggi. Oke. Ya, ini bagusnya nih, ini menurut AA ya, prospek kerja yang bagus itu nanti masa Oke. depan apa? Karena kalau tadi Gali dengerin, kayaknya engineering semua nih. Apa memang itu? Sebenarnya ini berhubungan dengan kalau engineering ya, karena itu berhubungan dengan kenapa Indonesia terjebak menjadi negara berkembang gitu ya, belum menjadi negara maju. Nah, sehingga pentinglah memperbanyak kerjaan-kerjaan ke situ. Ya. Tetapi kalau secara saya pribadi untuk teman-teman yang mau masuk kuliah nih, kalau saya percayanya nggak semua orang itu kalau mau kaya ya harus jadi pebisnis gitu, nggak harus. Saya masih berpikir gitu loh, kalau Ya. pengen kaya harus jadi pebisnis. Nggak semua orang kaya itu mau jadi pebisnis, tetapi kita satu penting tadi visi pendidikan gitu. Tetapi selain visi pendidikan, penting juga kita mau jadi apa kayak gitu. Itu penting kita melihat gitu ya industrinya. Ketika kita suka matematik, oh mungkin kita mau kerja di perbankan, menjadi manajer investasi, kita harus sudah tahu dulu di mana aja kerjaan yang available-nya. Seperti itu. Kadang teman-teman yang lagi kuliah, yang lagi SMA, ketika nyasar mau kuliah,
milih kuliah yang bagus di mana menyediakannya, gitu. Tetapi mereka lupa pekerjaannya kemana, karena ujung-ujungnya harusnya pekerjaan ya, gitu. Pekerjaan profesional yang bergaji tinggi. Jadi bekerja sebagai profesional juga itu nggak ada salahnya, gitu ya. Kenapa? Karena saya juga terakhir baru baca-baca artikel ya, gitu, yang bikin saya kaget. Itu junior financial analyst di JP Morgan, itu gajinya 1,3 miliar per bulan. Ronaldo berapa? Ronaldo berapa? Ronaldo? 1,3 miliar per bulan. Jadi nggak harus jadi pebisnis. Oh, enggak Nggak ya? harus jadi pebisnis. Cuma kita harus tahu industrinya apa yang menarik. Ke arah mana kita maunya. Di mana kita harus mendalaminya. Wawasannya harus seperti apa. Gitu. Itu yang harus kita buka. Gitu. Itu yang saya nggak pernah terpapar dari dulu. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan mau jadi pebisnis pun nggak ada masalah. Ya. Yang artinya ketika kita mau profesional, itu rata-rata di luar negeri pasti ya, yang bergaji tinggi. Tetapi saya percaya juga kepada passion, kayak gitu. Oke, balik lagi. Passion. Nah, passionnya apapun, geluti aja passionnya. Tetapi jangan lupa, kalau misalkan mau jadi pebisnis, jalani passionnya, gitu. Contoh misalkan seperti ini, mindsetnya. Ketika kita mau jadi orang kesehatan, kita punya cita-cita jadi dokter, jalani. Sebagai kuliah, ikut kedokteran gitu ya. Nah, tetapi cita-citanya bukan untuk jadi dokter. Kita pengen punya rumah sakit. Nah, gitu. Ketika kita punya passion sepak bola, jalani aja sepak bola. Ikut kuliah sepak bola gitu ya. Masuk Latihan-latihannya dan segala macamnya gitu. Tetapi tujuannya untuk punya klub bolanya. Nah, ketika kita mau jadi pebisnis, goalnya ke situ. Gitu. Jadi pilihannya ada dua. Antara kita mau jadi profesional yang benar-benar dihargai, profesional, atau mau jadi pebisnis, pilihannya ke situ. Tetapi kalau pebisnis dan kita tidak menggeluti passion kita, itu berat. Kita akan banyak tertatih-tatih lah ya. Itu kita akan merasakan malam-malam di mana kita pengen muntah, merasa jungkir balik gitu ya, pengen berhenti. Kalau kita nggak passion, pasti akan ada titik itu. Dan kebanyakan orang yang sudah mengalami kegagalan itu mundur, gitu. Padahal kalau kegagalan kita udah belajar ya, harusnya kita lakuin lagi gitu ya. Karena udah gagal, ujung-ujungnya pasti berhasil kan, gitu ya, statistically. Tapi kalau misalkan gagal berhenti, kita udah belajarnya, tapi kita nggak metik buahnya. Aduh, sayang itu banget. beratnya, iya. Nah, sendiri, ini dunia pendidikan baru atau udah lama? Di dunia pendidikan saya dari tahun kemarin, tetapi Baru banget berarti? Baru banget, gitu. Tetapi memang saya ngelihat penting banget pendidikan ini gitu, dan saya tuh passion ke pendidikan gitu jadinya. Kenapa? Karena saya punya anak gitu ya. Saya punya anak dan saya pengen anak saya bisa kuliah di luar negeri itu bukan susah masuk ke salah satu top university, tapi bingung memilih top university mana karena semuanya udah diterima gitu. Itu goal saya untuk anak saya gitu. Oh, gila. Iya, nggak apa-apa ya. Yang punya cita-cita harus tinggi langit ya. Cita-cita. Tapi keren sih itu. Mindset artinya kan. Kita membangun mindset. Dan itu juga dibangun untuk anak-anak kita nanti. Betul. Termasuk juga untuk calon-calon siswi. Betul, ya, pastinya yang untuk mau masuk semua ke siswa. semua ya. Semua. Oke. Harapannya bahkan kita juga sekarang bikin satu platform yang dimana kita bisa standarisasi ketika pendidikan kita berhasil, kita akan copy itu ke sekolah-sekolah mitra. Jadi kita akan bikin sekolah mitra dan kita akan terapkan pendidikan itu. Kenapa? Karena kita ingin pendidikan bagus ini nggak hanya eksklusif untuk sekolah kita, tapi bisa untuk sekolah lain juga. Gitu. Itu yang keren ini. Kita tujuan kita sekarang itu ke situ. Sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat untuk yang lain ya. Jadi kolaborasi. Betul. Kalau pengen lebih tahu nih tentang Creativa Global School, kemana kasih tahu nih buat sobat inspirasi semua. Oke, bisa lihat ya di Instagramnya, bisa hubungi kita di creativaglobal.id atau bisa buka juga di websitenya creativaglobal.id. Itu bisa hubungin lewat situ, nanti kita bisa connect, kita bisa ngobrol-ngobrol bareng, kita bisa diskusi, sharing-sharing seputar pendidikan. Oh, boleh ya konsul tentang pendidikan anak juga boleh ya? Boleh banget. Tuh langsung merapat ya. Ini kita udah dijabarkan sama Sola bagaimana sistem pendidikan di Creativa Global School. Nanti mudah-mudahan bisa banyak yang gabung nih. Amin. Terakhir nih, ada yang mau disampaikan nggak buat
Sobat Inspira semua nih? Oke, mungkin yang pengen saya sampaikan ya, karena saya sadar bahwa pendidikan itu penting gitu. Jadi kita sebagai orang tua gitu ya. Dan walaupun yang belum jadi orang tua, seumur berapapun, 40, 50 nggak masalah, nggak pernah telat untuk punya visi pendidikan. Itu yang paling penting harus kita miliki. Kenapa? Karena visi pendidikan itu tidak hanya berguna untuk kita, tetapi di mana kita ada, di situ kita bisa memberikan manfaat untuk sekeliling kita, untuk masyarakat yang di mana kita ada di situ, kita bisa memberikan kontribusi yang lebih. Gitu. Wah, luar biasa banget ya, Solah. Luar biasa, mau tepuk tangan dulu lah. Ya. Jadi mulai dari sekarang kita sadar banget ya, harus punya visi pendidikan, jangan sampai mengalir apa adanya. Betul. Jangan sampai nanti kamu nggak relate apa yang kamu inginkan sama pekerjaannya. Betul banget, Kan dibilang katanya pekerjaan itu harus dari hati, sesuai dengan apa yang kita cintai. Tapi gimana kita bisa mencintai pekerjaan kita kalau itu tidak berhubungan dengan apa yang kita suka? Betul banget, Ya. tepat. Terima kasih buat obrolannya Sama-sama, hari ini. Gali. Terima kasih untuk segala wawasannya. Seneng banget, makasih udah diundang ke sini juga. Siap. Dan buat Sobat Inspira, saksiin terus nih episode-episode berikutnya ya. Nanti kita akan balik lagi dengan narasumber yang lebih keren lagi. Jangan kemana-mana, kita akan balik lagi nanti ya. Dan tonton terus tayangan yang paling baru dari podcast kita. Tetap di Poin di Podcast Inspira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.